Fenomena ketindihan atau sleep paralysis ini sering dikaitkan dengan hal-hal yang mistis. Nah, padahal sebenarnya untuk sleep paralysis atau kondisi ketindihan pada saat tidur bisa dijelaskan dalam kondisi medis dan disertai dengan penanganan yang tepat. Nah, simak terus di video kali ini karena saya akan menjelaskan apakah sering ketindihan atau sleep paralysis merupakan sesuatu yang berbahaya. Ketindihan atau sleep paralysis merupakan kondisi di mana seseorang mengalami kesulitan saat berbicara ataupun bergerak pada kondisi ketika bangun dari tidur ataupun ketika akan tidur. Nah, kondisi sleep paralysis atau ketindihan ini biasanya berlangsung dalam beberapa detik hingga beberapa menit. Nah, untuk kondisi ketindihan atau sleep paralysis ini bisa terjadi mulai dari anak-anak hingga orang dewasa ya, Pearls. Nah, untuk penyebabnya ini sering dikaitkan dengan adanya kondisi insomnia, kecemasan atau khawatir yang berlebihan, maupun kondisi post-traumatic stress disorder atau PTSD. Selain itu, ada beberapa penyebab lainnya yang menyebabkan seseorang sering mengalami kondisi ketindihan atau sleep paralysis ini, yaitu tergantung dari faktor usia, faktor keturunan, terus kemudian penyalahgunaan dalam penggunaan obat-obatan. Nah, untuk sleep paralysis atau ketindihan ini ternyata ada dua jenis ya, Pearls. Yang pertama namanya adalah hypnopompic sleep paralysis. Nah, pada saat kita tidur, ini kita yang pertama akan memasuki fase yang namanya non-REM atau non-rapid eye movement. Nah, pada kondisi ini, mata sudah mulai terpejam, kemudian otot-otot tubuh sudah mulai rileks dan kemudian tidak bisa digerakkan. Nah, setelah memasuki fase non-REM, untuk yang selanjutnya adalah fase REM atau Rapid Eye Movement. Nah, pada kondisi ini, mata juga sudah terpejam dan sudah mulai muncul fase mimpi. Nah, pada kondisi inilah ketindihan atau sleep paralysis ini sering terjadi. Nah, ini diakibatkan karena otak tidak mampu untuk mengirimkan sinyal bangun. Akibatnya istilahnya sih jadi tidak sinkron ya antara otak dan juga tubuh. Jadi tubuh sudah tidak bisa digerakkan tetapi Pearls merasa bangun, sadar dengan kondisi mata yang juga bisa terbuka tetapi tidak bisa berbicara dan juga tidak bisa menggerakkan tubuh. Nah, pada fase ketindihan di fase REM ini sering disertai dengan gejala-gejala yang lainnya. Seperti misalnya merasa ada tekanan sehingga menjadi kesulitan untuk bernafas, atau mungkin merasa seperti lehernya ada yang mencekik, atau mungkin bisa muncul beberapa halusinasi, seperti misalnya muncul sosok yang berwarna kehitaman di dekat Pearls pada saat sedang tidur. Nah, untuk jenis yang kedua dari sleep paralysis atau ketindihan ini namanya adalah hypnagogic sleep paralysis. Nah, pada kondisi ini kalau tadi yang pertama kan terjadi pada saat posisi bangun ke tidur. Nah, kalau pada jenis yang kedua ini terjadi pada posisi tidur ke bangun. Jadi pada saat kita tidur, ini kan terjadi yang namanya penurunan kesadaran. Jadi sebenarnya sih Pearls sudah dalam kondisi tidur, tetapi ketindihan ini terjadi ketika Pearls masih dapat merasakan lingkungan yang ada di sekitarnya. Jadi seolah-olah masih sadar, tetapi sulit untuk menggerakkan tubuh dan juga sulit untuk berbicara. Sehingga ketindihan atau sleep paralysis ini dapat juga terjadi. Nah, untuk cara penanganan dari sleep paralysis atau ketindihan ini ada beberapa hal yang Pearls dapat lakukan. Yang pertama yaitu usahakan untuk tidur malam dengan cukup yaitu sekitar 6 sampai dengan 8 jam per harinya. Nah, kemudian juga usahakan untuk tidak bermain gadget, HP, ataupun laptop minimal 1 jam sebelum tidur ya. Nah, kemudian juga disarankan untuk menghindari minuman-minuman yang bisa memicu Pearls untuk tetap terjaga. Seperti misalnya minuman yang beralkohol, minuman kopi yang mengandung tinggi kafein. Nah, kalau misalnya Pearls sudah melakukan cara-cara di atas, tetapi keluhannya masih tetap ada, bahkan sampai cemas atau khawatir yang berlebihan, lalu kemudian juga merasa lelah, lemas panjang hari, bahkan tidak bisa tidur semalaman, nah ini merupakan tanda bahaya yang harus dikonsultasikan lebih lanjut kepada dokter ya Pearls, terutama kepada dokter spesialis kedokteran jiwa. Nah, biasanya dokter akan memberikan pengobatan untuk mengurangi keluhan-keluhan yang tadi. Biasanya adalah penggunaan obat antidepresan. Tetapi penggunaan obat ini harus sesuai dengan dosis dan juga anjuran dari dokter karena harus sesuai dengan petunjuk dari dokter juga ya. Oke, sekian ya Pearls penjelasan saya di video kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan juga di share. Dan jangan lupa untuk bagikan informasi ini kepada teman-teman Pearls yang lainnya yang mungkin pernah mengalami ketindihan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya Pearls. Bye-bye!